Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Dwi Rahayu. Saya dari kelas TI 20A2 jurusan Teknik Informatika. Saya dari Universitas Pelita Bangsa. Yang saya hormati kepada Bapak dosen kita yaitu Bapak Ahmad Fauji MPD selaku dosen pengantar Teknologi Informasi. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, saya di sini akan mempresentasikan tugas pemahaman power supply. Di sini ada menu, daftar menu, power supply, ada definisi, kesejarah, kelebihan, kekurangan. Definisi power supply. Power supply adalah sebuah perangkat keras hardware yang berfungsi menyuplai daya atau tegangan listrik langsung di komponen yang ada di dalam casing komputer. Power supply menyuplai ke motherboard, hard disk, heatsink, DVD drive, dan perangkat lain di dalam casing komputer. Power supply saat ini banyak yang memproduksi sebagai merek dan kualitas yang berbeda, juga merupakan suatu pilihan kepada konsumen agar lebih memilih power supply yang berkualitas dan tentunya bergaransi. Beberapa power supply sengaja dibuat untuk komputer yang berspesifikasi tinggi agar menggunakan aman dari tegangan yang rendah. Seperti pada komputer spesifikasi game, maka power supply-nya sudah menggunakan power supply dengan jumlah output watt yang lebih dari 450, minimal yang dipakai adalah 600 watt. Sejarah power supply yaitu power supply unit atau disingkat PSU adalah komponen komputer yang masuk ke listrik ke komponen lain dalam komputer. Lebih khususnya, power supply unit biasanya dirancang untuk mengkonversi arus listrik bolak-balik AC 220 sampai 240 V menjadi arus listrik DC komputer. Beberapa pasokan listrik memiliki tombol untuk mengubah antara 230 V dan 115 V. Model lainnya memiliki sensor otomatis untuk beralih tegangan input secara otomatis. Untuk dapat menerima tegangan antara batas tertentu, pasokan daya komputer yang saling umum digunakan saat ini adalah bentuk ATX, Advanced Technology Extended. Hal ini memungkinkan pasokan daya yang tepat saling berbeda bagi berbagai komponen di dalam komputer. ATX juga dirancang untuk menghidupkan dan mematikan menggunakan sinyal dari motherboard dan memberikan dukungan untuk fungsi modern seperti modus standby yang tersedia di banyak komputer. Spesifikasi terbaru dari PSU ATX standar sampai pada awal 2010 adalah versi 2XX. Pasokan listrik komputer dinilai berdasarkan daya keluar maksimum. Rentang daya yang tipikal adalah dari 300 watt sampai kebutuhan pasar. Maka power supply yang digunakan oleh kebanyakan para gamer saat ini mulai dari 450 watt sampai 1400 watt. Sementara untuk server bisa menggunakan power supply unit dengan daya hingga 2 kW. Kelebihannya, DC power supply dengan menggunakan switching. Kelebihan PS switching yang ke-1, ringan. Yang kedua, efisiensi tinggi 700% sampai 90%.
Ada yang bilang sampai 83%. Yang ketiga, rancang di pusat lebih handal di temperatur kerja yang dingin. Yang keempat, harga sekarang lebih murah. Yang kelima, isolasi dari transien jala-jala lebih baik dari lebih dari 60 dB. Yang keempat yaitu kekurangan. Kekurangan PS switching yang pertama, memperoleh tegangan kerut reply lebih sulit atau paling kecil 20-50 mVpp. Tegangan kerut ini adalah perbandingan tegangan yang terukur AC dibanding tegangan terukur tegangan DC. Tegangan kerut dibanding lurus terhadap arus beban lebih mudahnya reply DVD power supply dengan menggunakan linear transformator. Kekurangan PS transformator yang pertama, berat dan fisik lebih besar. Yang kedua, kendala pada temperatur tinggi kurang semakin panas, transfer daya PS akan turun. Yang ketiga, isolasi dari transien jala-jala sangat kurang dibanding dengan PS switching. Yang keempat, efisiensi rendah atau mudah panas. Yang kelima, harga mahal. Yang keenam, voltage draft lebih tinggi daripada switching. Sekian dari saya dan terima kasih tugas pengantar teknologi informasi yang berisi tentang power supply. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata saya dari penjelasan di atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.